hari ini Bu Eka tugasnya, bisa kayaknya. petugasnya hari ini petugasnya ada yang ingat bagiannya siapakah hari ini? Bu Wati sama Bu Eka. Buat Ibu Eka ya. Oke, ada yang ini Bu bersedia geser. Bu Wati sama Bu Eka. Kemarin kita sudah geser itu. Bu Ida. Nanti Bu Wati biar pekan depan yang MC-nya. Kalau sekarang Bu Ida ya. Kemudian yang tilawah, monggo Bu Nila ya. Bu Nila minggu lalu udah belum sih? Surat apa, Om? Ali Imran. Bu Nila belum ya, Bu ya? Ya, kemarin nggak masuk. Nah, oke baik. Geser deh. Ayat berapa, Om? Ali Imran ayat ke-18. Hari ini kita kajiannya tafsir ya. Ali Imran ayat ke-18 sampai dengan 22. 18. Oh, masih depan ya. Ya, monggo Bu Ida. 19. Innalazim. Sampai 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita akan seperti biasanya, namun kan harinya mundur. Ya, alhamdulillah, itu semua walaupun hanya 2 orang yang ada konfirmasinya. Untuk mempersingkat waktu kajian untuk malam ini, kami persilakan Bu Nila untuk membaca surat Al-Imran dari ayat 18 ya, Dari ayat ke-18 sampai 22 ya. Monggo Kepada Bu ibu-ibu yang Nila, lain disiapkan. pada Bu Oke. Nila kami persilakan. Iya, Ibu. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Wa mahtalafal lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Baghyan bainahum. Ya, bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wa in wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum wa in aslamu faqadih tadau wa in tawallaw fa innama alaikal balak wallahu basirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqqi wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi azabin alim.
ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair. Alhamdulillah pembacaan surat Al-Imran dari ayat 18-25. Selanjutnya, kami persilakan Ustazah Umi untuk memberikan pelajarannya kepada kami. Kepada Umi, kami persilakan. Oke, baik Ibu-Ibu, izin memulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, Ibu-Ibu di malam hari ini semuanya bisa hadir. Tadi yang belum memberi kabar ya, Bu Eka dan Bu Wati, semoga nanti bisa segera bergabung. Syukur kita di malam hari ini ya, kali yang kesekian puluh, ya, hitungannya sudah kesekian puluh mungkin ya, pertemuan kita. Semoga Ibu-Ibu senantiasa Allah rahmati dengan kebaikan, senantiasa Allah berikan kemauan, kemudian itikat untuk senantiasa thalabul ilmi, kemudian tidak bosan ya, senantiasa men-charge keimanan kita di setiap pekannya. Karena tidak ada jihad yang lebih utama yang bisa kita lakukan, terutama ibu-ibu saat ini, kecuali yang paling utama adalah thalabul ilmi. Ya, jihad perang yang nggak mungkin. Kemudian jihad apalagi? Jihad seorang ibu yang melahirkannya sudah tidak mungkin, gitu kan ya. Kemudian jihad yang paling sekarang di hadapan kita itu adalah thalabul ilmi. Maka kita niatkan halakoh atau liko kita seperti ini bagian dari jihad kita fi sabilillah. Dan juga sebagaimana kita sudah bahas kemarin, semoga nanti ilmu yang kita dapatkan itu menjadi penerang kita di perjalanan panjang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan itu menjadi hujah kita di hadapan Allah. Hujah itu artinya menjadi pembela. Pembela yang baik. Pembela yang mengantarkan kita kepada keridhaannya Allah. Bukan penghujat kita, insya Allah. Salawat dan salam semoga kita senantiasa bunyikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, agar kita senantiasa ingat akan jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu ingat kebaikan yang Rasulullah SAW berikan bagi umat ini. Baik Ibu-Ibu, di malam hari ini semoga nanti nggak ngantuk ya. Seperti biasa kalau sudah malam itu saya sendiri sebenarnya ngantuk. Makanya saya menghibur diri saya supaya saya nggak ngantuk Ibu. Ini mata benar-benar berat. Karena memang tadi aktivitas dan seterusnya lah ya. Tapi Ibu-Ibu saya berharap kita semuanya bisa bertahan ya. Minimal sampai jam 9 kita bisa kuat ada di depan layar kita ya, duduk dengan tenang, mengesampingkan aktivitas yang lainnya. Kita malam ini mau tadabbur surah ya, tadabbur surah Ali Imran. Surat Ali Imran kita sudah sampai ayat ke-18. Ya, tadi kita membacanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Saksikanlah bahwa syahidallah, Allah itu bersaksi atas dirinya. Annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa. Huwa itu artinya dia. Jadi tidak ada ilah kecuali dia. Dalam ayat ini, kalau kita membaca terjemahnya, masa Allah itu kok bersaksi atas dirinya sendiri? Nah, maksudnya
Allah itu menekankan bahwa dirinya lah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Nggak ada ilah kecuali dia, Allah itu. Jadi menegaskan bahwa Tuhan itu ya Allah, gitu ya. Tidak ada yang boleh disembah, tidak boleh ada yang menganggap selain Allah itu punya kemampuan melebihi Allah atau setara dengan kemampuan yang Allah miliki, baik dalam urusan rezeki, urusan takdir, kemudian urusan pengaturan alam semesta, dan seterusnya. Jadi Allah menjadi saksi atas dirinya sendiri bahwa nggak ada lain yang selainku yang boleh disembah. Kemudian wal malaikatu wa ulul ilmi, dan para malaikat pun bersaksi bahwa memang Allah lah yang berhak untuk disembah, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Ini kalau kita baca terjemah ya, terus nanti prakteknya buat keseharian kita apa gitu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, oh imam bil qist, mereka semua juga bersaksi bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah. Maka dari sekilas terjemahan ayat ini kita memahami bahwa satu, Allah itu esa. Lalu malaikat pun bersaksi atas keesaan Allah. Yang paling istimewanya lagi, yang menyetarai kesaksian bahwa Allah itu esa adalah orang yang berilmu. Nah, berarti ilmu itu akan mencapai derajat setara dengan levelnya malaikat kalau ilmu itu memahamkan seseorang akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita seumuran gini, ilmu apa yang kita pelajari yang di situ membawa kemanfaatan kepada kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah, maka pastinya ilmu itu memahamkan kita bahwa kita ini sebenarnya hamba. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, tapi ternyata menjauhkan kita dari Allah dan menganggap diri kita ini paling, maka ya ilmu itu atau derajat keilmuan seseorang tersebut tidak pernah sama dengan derajatnya malaikat Allah. Nah, itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu. Nah, ilmu apa ini, Mi? Ya, semua ilmu yang mendekatkan seorang itu kepada Allah. Apa yang dipelajari? Misalnya dulu ibu-ibu belajar apa waktu sekolah, kemudian kuliah, kemudian di masyarakat, dalam keseharian, ilmu yang kita dapatkan itu kemudian menjadikan kita paham bahwa kita ini hambanya Allah. Semakin tunduk akan tahu dan kemudian tunduk akan kekuasaannya Allah, bukan semakin jumawa. Nah, ilmu inilah yang penting, yang nanti menyetarakan derajat kita di depan Allah setara dengan malaikat Allah. Sebagaimana kita tahu, malaikat itu derajatnya mulia. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan dia gitu ya senantiasa bertasbih kepada Allah. Demikian juga berarti orang yang punya ilmu banyak harusnya menjadikan lisannya itu banyak bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada kita temukan zaman sekarang ya orang yang berilmu, belajar banyak sampai S3 gitu ya, profesor dan seterusnya, tapi ternyata ilmunya tidak membuat dia dekat kepada Allah, justru menjadikan dirinya pongah gitu ya, semakin sombong, merasa dirinya itu paling-paling gitu ya, maha tahu, maka dia tidak berhak berada di derajatnya malaikatnya Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalimatnya diulang lagi persaksian itu. Allah itu ya tidak ada Tuhan kecuali Ia, dan sifatnya ada al-aziz al-hakim. Allah itu aziz,
Aziz itu maha perkasa. Maha perkasa itu maknanya apa, Ibu-ibu? Kalau di tafsirnya, Allah Maha Perkasa itu adalah kemampuan Allah untuk menetapkan takdirnya setiap makhluk. Jadi semua ketetapan, semua ketentuan itu adalah miliknya Allah karena Allah itu Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana, maknanya semua ketetapan Allah, semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keluasan ilmu Allah sehingga Allah menetapkan seluruh alam semesta ini berdasarkan ilmunya dan kita mendapati di alam semesta ini semuanya berjalan seimbang, nggak ngawur, nggak asal Allah menciptakan tanah, Allah menciptakan air, kemudian Allah menciptakan kehidupan di sekitar kita ini tidak ada yang jomplang, Ibu-ibu. Semuanya seimbang. Nah, ini kita sedang belajar tauhid, Ibu-ibu. Ya, kita belajar tauhid maknanya kita mengesahkan Allah. Jadi kita harus menata keimanan kita bahwa Allah itulah Tuhan kita. Dan kita yakin dalam keseharian kita semua itu ada dalam kendali dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ilmu itu akan bernilai ketika sekali lagi semua ilmu yang kita pelajari itu akan memberi nilai ketika ilmu tersebut menyampaikan pelakunya atau orang yang mempelajarinya kepada kefahaman tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iman, nah demikian juga iman akan bernilai jika berpijak pada ilmu. Jadi ilmu duluan atau iman duluan kira-kira? Iman dulu. Iman dulu. Iman Ilmu dulu. dulu atau iman dulu? Iman dulu. Ini apa ya? Iman Oh, akan ya. bernilai pada ilmu Ayo. kan? Ilmu dulu, kita tuh berilmu dulu atau beriman dulu? Oh, itu diulang Om. Ilmu dulu apa Om tadi? Diulang Om. Ilmu dulu apa iman dulu? Iman dulu kali ya. Ilmu dulu baru iman. Setelah kita ngerti baru kita Lihat beriman. ayatnya. La ilaha illa huwa. Beriman. Apa itu? La ilaha illa huwa. Tidak ada Sebentar. Tuhan melainkan Dia yang Nah, coba deh. Ada di pasal sini. tak ada Tuhan melainkan Dia Nah, mana dulu iman sama ilmu? yang menegakkan keadilan. Ilmu dulu kalau aku. Setelah berilmu dia mengerti Tidak baru melainkan tahu. La ilaha illa huwa. Iya, Ini kan betul. pemberitahuan. Berarti dikasih tahu dulu. Nah, berarti ada ilmu. Nah, kan? Nah, jadi ilmui dulu, ketahui. Iya, belajar. Ketahui dulu, kemudian dengan pengetahuan itu kita menjadi punya iman. Beriman. Itu. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan ilmu. Iya. Tapi bukan berarti tanpa ilmu kemudian kita tidak beriman. Ilmu itu pembuka awalnya. Ayo sebentar. Oh, bangun. Bentar. Oh, dia bangun. Ya, jadi ayat ini mengajarkan kita penting kita itu seorang muslim itu punya ilmu. Iman itu tidak boleh ya buta. Iya. Iman itu tidak boleh buta. Setiap kita ketika melakukan ibadah itu kudu punya ilmunya. Iya. Nah, kalau nggak punya ilmunya, nanti yang dilakukan bisa jadi akan masuk kepada kesesatan atau bid'ah. Ya, jadi ilmu itu yang paling utama. Oke, ayat ke-19. Nah, ini ayat yang harus sama-sama kita tadaburi. Banget. Inna dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya ad-din itu agama. Sesungguhnya agama indallah di sisi Allah itu adalah Islam. Agama
Oh iya, iya. Oh iya, banget. Agama di sisi Allah itu cuma Islam. Islam. Ini kita pahami. Bisa jadi kita ngomong begini, kalau kita tidak punya ilmunya, bisa jadi kita mengakui agama lain benar. Maka ketika kita mentadaburi ayat ini, kita harus memahami dan meyakini bahwa agama yang kita yakini ini benar. Bukan yang paling benar, tapi agama yang benar. Berarti selainnya, Tidak benar. ya, selainnya berarti nggak benar. Kalau nanti bilangnya paling benar, berarti ada yang benar, kan gitu. Ada pembandingnya. Ya, di ayat ini kalimatnya adalah inna dina indallahil Islam. Maka kalau kita memahami ini dengan benar, di zaman sekarang itu banyak orang menyetarakan agama satu dengan agama yang lain dengan anggapan bahwa semua agama Sama. sama. Jadi ada orang berpikir begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, orang-orang mengatakan gini, kalau kita mau ke Jakarta, ya bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, gitu ya. Intinya tujuannya ke Jakarta. Bebas aja jalannya, mau gimana? Agama tidak demikian. Kita yang sudah ngaji lama, nggak boleh lagi berpikiran demikian. Kalau mau menuju Allah, ya jalannya adalah Islam. Nggak boleh bilang menuju Allah terus jalannya pakai eh, aturan di Taurat, aturan di Injil, ya nggak boleh. Jadi masing-masing itu, meskipun dia punya aturan, kalau kita sebagai Muslim itu harus paham komitmen kita, ajaran kita mengatakan bahwa ya agama kita ini yang benar, yang lain salah. Nah, kalau kita ngomong begini berarti di antara sesama Muslim. Kalau nanti ngomongnya di depan orang non-Muslim ya perang, Bu. Gitu. Ya. Jadi kita meyakini memahami bahwa sebagai seorang Muslim ya komitmen kita dengan agama kita ini ya kita mengakui bahwa agama kita ini yang benar gitu. Kalau yang lain salah gitu. Karena agama lain itu salah, maka ada perintah untuk dakwah. Ada perintah mengingatkan seorang itu untuk mendakwahi orang lain dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, cara yang baik. Nah, kaitan dengan ayat ini, saya sharing ya. Jadi pengertian Islam ya. Yuk kita apa namanya istilahnya? Hmm, kita review lagi ya. Pengertian Islam kita itu harusnya seperti apa? Gitu ya. Satu. Nah, sebentar. Aduh, hilang. Bentar, saya mau join pakai satu akun lagi. Baik, Ibu, kalau kaitannya dengan surat tadi, Inna dina indallahil Islam, bahwa kita meyakini agama yang benar adalah Islam. Islam. Oke. Penguat lagi dalil berikutnya, kita lihat, Ibu bisa lihat di surat eh, ini jenis. Surat Al-Maidah. Ya, penguat keyakinan kita bahwa agama yang kita ikuti sekarang itu adalah agama yang benar. Sedangkan Usman rewel. Dia tidur tadi, Bu. Dia tidur karena dia jarang tidur siang, dia tidurnya sore biasanya bablas. Kebangun dia. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, kita harus menguatkan keyakinan kita. Kalau ada orang ngomong agama lain itu juga benar, maka perbaiki keimanan kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, nih.
pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Oh iya, iya. Di sini. Oh, di sini. Di ayat ini jelas ya. Ayat ini adalah ayat terakhir atau firman Allah yang diturunkan terakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjelaskan bahwa hari ini, nah ayat ini turun ketika Rasulullah SAW mengerjakan haji wada, haji perpisahan. Telah sempurna agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu, dan aku telah ridho lakumul Islam Madinah, bagimu agama Islam itu. Jadi ini dalil yang kedua. Surah Al-Maidah ayat ke-3. Kemudian penguatnya lagi kita lihat di surat, balik lagi ke surat Al-Imran. Oh enggak mau. Boleh. Iya. Oke, surat Al-Imran ayat ke-85. Ali Imran ayat ke-8. Iya, lagi. Nah, di sini Allah nyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala minhu, maka dia tidak akan diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Loh, Ibu, kalau kita ngaji kayak gini mungkin rasanya biasa. Tapi coba kita membayangkan bagaimana risalah Islam itu dulu orang itu berkeyakinan Tuhan mereka adalah Lata, Uzza, Manna gitu ya. Patung-patung itu. Dan mereka berkeyakinan ya karena nenek moyang mereka itu beragama itu, maka kami ikuti. Bagaimana Rasulullah begitu beratnya menyampaikan, mengajak mereka memindahkan keyakinan itu kepada keyakinan tauhidan, mengesahkan Allah. Itu terlihat jelas. Nah, kalau kita sekarang, fenomenanya bukan itu. Fenomenanya bukan mengajak seorang itu dari penyembahan patung kayak orang Quraisy, Lata, namanya Lata, Uzza, Manna, bukan itu. Tapi kita mau mengalihkan bagi orang yang belum kuat imannya, belum benar keyakinannya, karena apa? Bukan karena patung, tapi karena apa? Kalau sama sekarang, karena apanya, Bu? godaan. Orang sekarang arahnya kemana? Pemikiran. Nah, arahnya lebih banyak ke pemikiran. Pemikirannya diantaranya apa, Bu Eka? Ya itu apa penyelewengan akidah nih. Nah, penyelewengan akidah, oke. Dan yang selain pemikiran adalah gaya hidup. Iya, kayak hidup. Nah, kehidupan hedon dunia itu yang sekarang itu menggeser pemahaman seorang itu bahwa kita itu kudu beragama. Karena orang tuntutannya seolah-olah ya hidup itu harus semuanya hitungannya adalah materi. Gitu. Kita menggeser keyakinan itu untuk sekarang. Jadi bukan mengalihkan seorang, sekali lagi bukan seperti di masa Rasulullah, tapi intinya sama. Ya, mengembalikan pemahaman dari orang yang berpaling dari yang benar. Berpalingnya karena faktor paling utamanya adalah masalah materi. Orang punya keyakinan yang berbeda. Orang punya menyebar
pemikiran sesat dan seterusnya, itu sebenarnya juga intinya adalah materi, Bu. Kok bisa? Ya, karena Ya yang betul. dicari adalah kehidupan dunia. Yang 3F Iya. itu ya, Mi? Kenapa? Yang 3F itu. Food, Ya, eh iya lagi kan? Intinya kan dunia kan? Memang Ken- begitu dari dulu. Iya, kenyamanan kan? Apa tuh? kan Tiga, sama apa tiga sih F itu? apa aja coba? Lupa food fun ya. Food, fun, Satu lagi apa yang lifestyle sama. sih? Nah, pokoknya itulah ya. Semuanya itu, semua pemikiran itu diarahkan supaya orang itu sibuk dengan urusan makanan, dengan urusan Dengan fashion, dengan urusan ke apa kegembiraan gitu, hiburan dan seterusnya. Ya intinya semuanya dunia. menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Gitu. Nah, di ayat ini, di ayat 85 ini, bahwa ya betagi ghairul Islam. Siapa yang mencari agama selain agama Islam? Berarti siapa yang mencari keyakinan selain keyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah SWT, maka semuanya itu tidak akan Satu diterima. lagi fashion tadi, food fun Nah, fashion. fashion. Food, fun, and fashion. Fashion. Oke. Nah, sekarang kita dari tiga dalil itu, tadi surat Al-Imran ayat ke-19, kemudian surat Al-Maidah ayat ketiga, kemudian surat Al-Imran lagi ayat ke-85, maka kita maknai kembali tentang Islam. Apa itu Islam? Sebentar, saya join eh, Zoom yang satunya. Saya tampilkan layarnya maksudnya. Hmm. Usman Nora. Zoom saya. Islam itu yang Ibu pahami apa? Islam. Kenapa Allah itu menyebutkan dalam tiga dalil tadi, Islam itu adalah hanya satu-satunya agama yang diridhoi. Apa yang kita pahami? Kenapa diridhoi? Kita kembali kepada makna Islam. Apa itu Islam, Bu? Ada yang tahu apa itu makna Islam? Nggak bisa ini saya. Bu, mohon izin. ID rapat Zoom tadi berapa ya? Bu, Oh, aku ngomong. oh yang ini ya? Belakangnya 8924 bukan? 845 152. Belakangnya berapa? 845 152. 845. Oh, di saya belum kesimpan. Bentar. 8 845. Ini yang meeting Yang ID. sekarang ID Oh, meeting. ID 3409 betul. Itu mah passwordnya. Meeting ID itu 833 833 3970 3970 3409. 3409. Oke, saya join. Sandinya 845 152. 845142. 152. Ulang Bu. 8 45 45 152. 152. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya share dari sini. Bisa, Om. Bentar. Saya stop share. Oke. Kelihatan ya ini Bu?
Oke, kita mau belajar tentang makna Islam. Kenapa Allah SWT itu menekankan sekali betapa kita itu harus senantiasa berkeyakinan bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Kita maknai bahwa Islam itu, makna Islam, tadi kan kita sudah belajar nih, tadi dalilnya ini ya, 3 tadi. Kemudian makna Islam itu adalah Islamul wajhi. Islam itu maknanya menundukkan wajah, menunduk. Kenapa disebutkan kata wajah? Wajhi itu wajah. Wajah itu bagi manusia adalah bagian yang paling Sama. utama, paling bermakna. Kalau kita nggak Hmm. punya wajah, kebayang. Iya. Atau yang paling dipoles dan paling diperhatikan manusia itu adalah pertama kali adalah wajah, penampilan. Nah, wajah ini Islamul wajhi. Islam itu makna menunduk. Sesuatu yang kita anggap mulia, wajah kita yang mulia, kedudukan yang kita paling muliakan, itu saja menunduk. Maka anggota tubuh yang lain pasti otomatis Ikut tunduk. Gitu. Islam itu maknanya adalah menundukkan wajah. Dalilnya apa? Dalilnya kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat ke-125. Ini agak panjang ya Bu ya, karena setiap poinnya makna Islam itu ada dalilnya. Dalilnya, Islam itu maknanya menundukkan wajah ada di surat An-Nisa ayat ke-125. Nanti bisa dilihat sendiri untuk dalilnya. Kemudian yang kedua, makna Islam itu adalah al-istislam. Yang pertama, yang kedua al-istislam. Apa itu al-istislam? Berserah diri. Kita mengatakan bahwa kita ini seorang muslim, artinya kita itu sudah berserah diri. Taat tunduk. Nah, kalau kita sudah berserah diri, artinya ya sudah pasrah. Kalau pasrah, tunduk ya, dengan nama poin yang pertama tadi, menundukkan wajah, kemudian berserah diri, maka kita akan nurut dengan yang kita pasrahi itu, yaitu Allah SWT. Itu makna Islam. Ya, makna Islam itu ketundukan dan berserah dirinya kita kepada pemilik diri kita. Dan kita meyakini memang yang memiliki kita itu adalah yang benar. Dan tidak ada sandingannya, tidak ada pembandingnya. Kemudian makna Islam yang ketiga adalah as-salamatu. Selamat. Selamat, suci, itu bersih. Kemudian assalam. Nah, assalamatu artinya suci atau bersih. Kalau assalam itu artinya selamat. Nah, ini makna Islam. Kemudian terakhir dari makna Islam adalah asalmu, perdamaian. Jadi setiap syariat agama Allah itu isinya adalah sesuatu yang damai. Sesuatu yang mengajarkan kebaikan. Sesuatu yang membawa keselamatan. Dia suci, dia bersih dari apa? Dari keyakinan yang menyimpang. Maka dari pengertian ini, coba kita refleksikan ke diri kita. Saya ini jadi muslim, sudah begini atau belum? Saya jadi muslim, sudahkah saya nurut sama aturan Allah? Sudahkah saya berserah diri ketika dalam keadaan senang, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji dengan kesedihan atau diuji dengan kebahagiaan. Apakah saya tetap berserah diri kepada Allah? Kemudian, apakah amalan-amalan saya itu bersih? Apakah perbuatan saya itu suci atau tidak? Maknanya bersih atau suci berarti sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata assalam dan asalmu yang nomor 4 dan nomor 5 ini, nah kita introspeksi. Apakah kita ini menjadi seorang muslim, keislaman kita itu mampu menyelamatkan diri kita dari kezaliman atau tidak? Atau kehadiran kita itu justru menimbulkan keburukan bagi lingkungan kita? Kalau posisi kita itu membawa madorot, maka keislaman kita ini masih dipertanyakan.
Seorang muslim tidak boleh hukumnya berlaku zalim. Karena makna Islam sendiri itu artinya selamat. Selamat dirinya dan orang lain dari tangannya. Dan ini yang penting, jadi muslim itu harus memunculkan perdamaian. Nyaman, orang ada di sekitar kita itu nyaman. Maka itulah citra Islam yang benar yang harus kita munculkan dalam diri kita. Nah, kalau kita memahami 5 makna ini, maka kalimat Islam di poin berikutnya adalah yang harus selalu kita munculkan adalah ini, khudu, ketundukan. Kudu, kudu tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu ilahi. Kita ini sudah masuk Islam, setiap hari ngaji, setiap hari, setiap pekan, kalau setiap hari ngaji Quran, setiap pekan atau setiap berapa hari sekali kita taklim. Sudahkah ilmu yang kita dapatkan itu menjadikan ketundukan kita kepada Allah itu semakin dalam? Kemudian, sudahkah muncul di dalam diri kita bahwa apa yang kita baca dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia bukan kalimat biasa, tapi bukan berarti kita membacanya kemudian menganggapnya seperti sihir, bukan. Al-Quran itu adalah kalamullah, suatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah muncul di diri kita demikian ketika kita membaca Al-Quran? Kemudian yang harus kita pahami lagi bahwa kenapa harus berislam? Karena maaf Bu, ini Usman lagi. Dia minta dikeloni. Nah, yang berikutnya adalah dinul anbiya wal mursalin. Agamanya semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah Islam. Jadi kita pahami sekali lagi, Islam itu adalah agamanya para nabi dan anbiya sebelum Rasulullah semuanya itu agamanya Islam. Dan kita berkeyakinan bahwa sama semua agama yang dibawa itu juga Islam. Kemudian berikutnya ahkamullah, hukum-hukum Allah. Apa maknanya kalau kita sudah berislam kemudian ada hukum-hukum Allah di poin ini? Kalau sudah jadi muslim itu, nah hukum-hukum Allah itu yang diutamakan. Kesampingkan semua hukum-hukum adat, kemudian mitos-mitos, itu semua harus dikesampingkan. Semua yang didahulukan adalah hukum-hukum Allah. Kemudian berikutnya as-siratal mustaqim. Terus berkeyakinan bahwa semua syariatnya Allah itu menjadi jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dengan berislam menjadikan kita itu salamatud dunya wal akhir. Ini adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kita kepada keselamatan di kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kalau sudah memahami ya makna Islam ini, sekaligus kita mengevaluasi makna keislaman kita tutup dengan kalimat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi di poin ini. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Nah, ini keyakinan yang harus selalu tertanam dalam diri kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai keyakinan kita ini tergerus ya, dengan tadi 3F. Yang saat ini yang jadi
penghalang seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, diantaranya 3F itu. Itu yang poin besar. Tapi nanti akan muncul berentet dengan urusan-urusan yang lainnya. Gitu ya, Bu ya. Jadi balik lagi ke tafsir surat surat Ali Imran tadi ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam. Punten Bu Nila, lagi rewel dia. Baik, saya lanjut ya. Kita ngajinya tadi baru sampai Inna dina indallahil Islam ayat ke-19. Kemudian ayat berikutnya wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ayatnya setelahnya itu menjelaskan tentang perselisihan. Perselisihan itu perbedaan pendapat atas orang-orang yang sudah diberi kitab sebelumnya. Maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani itu kan dapatnya kitabnya Taurat, dapatnya Injil. Kemudian ketika muncul Islam, kemudian turun Al-Quran, maka semua orang diwajibkan untuk taat kepada Al-Quran. Taurat dan Injil kan harus dijauhi. Kemudian mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau, karena kedengkian di antara mereka. Kedengkian itu yang menganggap paling gitu kan. Nggak mau berpaling dari ajaran, tidak mau mengikuti agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa mereka demikian? Ini pelajaran buat kita. Bukan kita memposisikan diri sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani, tapi kita memposisikan kehidupan kita sekarang, Ibu-ibu. Sekarang belajar dari orang Yahudi, orang Nasrani. Nanti mau sama Mbak. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu, mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam karena kedengkian yang ada di diri mereka. Masalahnya di situ. Kalau kita sekarang itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi justru sesama Muslim. Berarti masalahnya di mana? Poinnya sama. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau masuk Islam karena kedengkian di antara mereka, maka sesama Muslim itu kenapa saling mencaci satu dengan yang lainnya? Karena ada sifat Iri. iri dengki. Jadi mereka itu kalau belajar dari sifatnya orang Yahudi dan Nasrani ini, dan kita mewarisi sifat itu, maka yang paling poin pentingnya adalah kedengkian, kebencian. Kedengkian, kemudian kenapa mereka iri dengki, nggak mau? Karena ada pengkultusan, karena ada menganggap dirinya paling. Dan dia mati-matian membela kepada yang paling itu. Jadi ibaratnya gini, bahasanya gimana? Siapa yang dia senangi itu, ya, yang disukai sama dia, itu akan dia bela mati-matian meskipun itu salah. Yahudi dan Nasrani demikian. Dia bela mati-matian agama nenek moyangnya dan berkeyakinan bahwa Taurat dan Injilnya itu yang benar dan Quran itu tidak perlu diikuti, itu karena kedengkian dan mereka itu sangat mengkultuskan bahwa Nabi Isa, Nabi Musa itu demikian menurut versi mereka. Ya, taklid buta ya. Jadi salah atau benar ya diikuti. Nah, kalau sekarang permasalahannya tadi saya bilang orang Islam itu justru gitu. Bahkan kadang lebih dahsyat dari Yahudi dan Nasrani. Ya, sesama saudara demikian karena sifat kedengkian itu dan dia membela, dia mengkultuskan mati-matian benar atau salah dia bela. Padahal tidak demikian. Maka di ayat ini diajarkan
siapa yang berselisih di antara ahli kitab kecuali setelah datang kepadanya ilmu, ya, maka barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi ada ancaman yang Allah siapkan bagi orang yang mengkultuskan sesuatu tapi tanpa ilmu. Nah, ini berbahaya. Kemudian ayat ke-20, kemudian jika mereka mendebat kamu. Nah, ini ayatnya berkaitan dengan dakwahnya Rasulullah SAW ketika menyampaikan bahwa Islam itu loh yang benar, tapi mereka menolak. Nah, kalau kita ngebayangin kita ngajak orang jadi baik, tapi dia menolak, maka anjurannya adalah sebagaimana di ayat ini disebutkan, kalau dia mendebat kamu, kayak kita ngajarin orang baik, terus dia mendebat, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Ayatnya, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Apa makna ayat ini, ungkapan ini? Kalau kita ngajak orang baik, kemudian kita ya diperintahkan untuk mengatakan, aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian juga orang yang mengikutiku. Itu menunjukkan bahwa keyakinan yang kuat bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau ngajak orang lain, dia nolak, dia ngajak debat, maka sampaikan. Ini hujahku paling kuat bahwa aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Aku yakin dengan apa yang aku yakini ini. Gitu ya. Kemudian dan katakanlah kepada orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui baca tulis, tidak mengetahui ilmu, apakah kamu mau masuk Islam? Nah, tafsirnya ayat ini bahwa Rasulullah SAW sudah beberapa kali menyampaikan dakwahnya, kemudian debatnya makin kuat gitu ya. Sama kayak kita nih, ngajak orang, tapi ngajak debat terus, tengkar terus gitu ya, berargumen terus gitu. Kemudian dianjurkan sebagaimana Rasulullah, apakah kamu mau masuk Islam? Jadi ungkapan to the point, mau ikut aturan ini apa enggak gitu. Jika mereka masuk Islam, jika mereka mengikuti, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, jadi pedoman dalam mengajak orang lain bahwa kewajiban kita itu cuma ngajak. Ya, ayat ini menjelaskan tentang hidayah yang dulu pernah kita bahas. Ya, hidayah itu miliknya Allah SWT. Kalau seorang itu mendapatkan petunjuk melalui lisan kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, maka dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan dari kita. Tapi kalau dia menolak, maka ya urusannya dikembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, sebagaimana ayat ini. Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Berikutnya, ayat tadi kita simpulkan ya Bu ya. Ayat ke-21. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat Allah, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Kalau ayat ini secara khusus, Yahudi dan Nasrani. Tapi menafsirkan Al-Quran itu tidak terbatas pada khususnya ayat, tapi umumnya ayat. Umumnya ayat itu orang yang kafir itu siapa aja. Nggak harus Yahudi dan Nasrani. Lalu dia membunuh para nabi. Kalau zaman dulu, iya, nabi-nabi itu banyak, kemudian mereka bunuhin. Benar-benar dibunuh maknanya. Kalau zaman kita sekarang, makna membunuh ini bisa makna beneran, bisa makna kiasan. Membungkam kalimat baik, kalimat benar. Seorang menyampaikan kebenaran dibungkam. Itu bagian dari makna membunuh secara kiasan. Maka, nah nih, makna kiasannya di sini membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil.
Sekali lagi, lafaz orang-orang yang kafir itu umum mengkufuri ayat-ayat Allah, lalu dia membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Jadi nggak cuma nabi. Kalau zaman kita sekarang tidak ada nabi, maka siapa pengganti nabi itu? Penguasa ya, pemimpin. Ulama. Iya, ulama, ustadz, orang-orang solih. Kalau mereka menyampaikan kebenaran kemudian dibungkam, bahkan benar-benar dibunuh, maka berlakulah ayat ini. Maka gembirakanlah mereka. Kalimatnya adalah gembirakan mereka bahwa mereka akan menerima yang siksa yang pedih. Makna gembirakan ini di banyak ayat Al-Quran itu menunjukkan sindiran yang keras. Bahwa azab Allah itu sudah disiapkan bagi orang yang demikian. Harusnya, nah, kalau sesama muslim itu terjadi saat ini, ya, mengaku dirinya muslim, tapi memihak kepada orang-orang yang tidak berada dalam kebenaran, kemudian menerima perintah untuk membungkam, untuk membunuh, gitu ya, maka kalau dia masih melabeli dirinya sebagai seorang muslim, dan dia membaca ayat ini, harusnya ada rasa takut dalam dirinya. Pun, kalau dia belum berislam, maka naluri dia sebagai manusia pasti mengatakan bahwa perbuatannya itu adalah keburukan, kezaliman yang besar. Sehingga kalau baca ayat begini atau tidak membaca, itu naluri manusia itu sudah pasti sadar bahwa perbuatan membunuh, perbuatan mencegah orang berbuat baik itu sebuah keburukan. Cuman ya tadi, kenapa orang berani melakukan? Kenapa orang nekat? Karena keberpihakannya, fanatisme yang luar biasa. Kemudian lanjutannya, orang yang demikian itu pahalanya hilang. Amal-amalnya hilang di dunia dan di akhirat. Kemudian dia tidak mendapatkan penolong seorang pun. Maknanya apa Ibu-Ibu kalau kita ngaji selain yang tadi saya sebutkan dari ayat yang kita pelajari? Monggo. Ibu-Ibu menemukan apa dari tadabbur kita? Dari ayat ke-18 sampai ke-22. Untuk keseharian kita. Apa yang mau diaplikasikan, Bu? Atau apa yang real kemudian kita temukan di ayat ini? Kira-kira dong. Kehidupan kita sekarang, Bu. Banyak nih. Apa, Bu, misalnya? Ya, sehari-hari lah dari kegiatan bangun tidur itu pasti ada ini. Nah, apa tuh misalnya? Yang teknis banget deh. Yang spesifik. Apa sih? Dari ngaji ini, paling tidak setelah kita tutup nanti halakoh kita, ibu-ibu dapat, oh ini ya maksudnya, gitu. Ibu Terus menemukan. semakin Itu maknanya semakin tadabbur. meyakini, Apa? semakin meyakini Islam, semakin meyakini Mungkin Islam, iya, mungkin. jalan yang benar, agama yang benar. Oke, berkeyakinan. Berikutnya, harus apa, nggak boleh apa? Harus apa? Ya tak harus Boleh taat apa? dengan aturan yang udah dikasih. Terus, nggak boleh apa? Nggak boleh melanggar. Salah satu bentuk pelanggarannya apa? Bahwa Musyrik. agama yang benar itu adalah Islam. Debat Kalau berdebat. dari muslim murtad ya. Apa, Kan Bu? banyak tuh sekarang, Bu. Nggak berdebat. Nggak ada Enggak berdebat. berdebat. Oke. Nggak usah mendebat hukumnya Allah. Mm-mm. Ya. Ya. Nggak usah Ma- mendebat hukumnya mm, Allah. Nggak usah Menghambur. nantangin hukumnya Allah. Mm-mm. Nah, yang sering kan Jadi gitu ya, orang tuh mau pembuktian gitu ya. Seolah-olah, nah, itu yang sering manusia lakukan secara tidak langsung. Ya, tidak sadar terkadang begitu. Saya sendiri beristighfarnya karena merasa bahwa
bener nggak sih kalau ngelakuin ini nanti sama Allah dikasih ini. Ada perasaan begitu terkadang. Oh, kalau kayak gini rasanya sebenarnya kita menantang hukum Allah. Seolah-olah kita apa ya nggak yakin. Takutnya kita mau terjerumus kepada sesuatu yang nggak yakin kitanya. Lalu kayak nyoba-nyoba, kayak nantangin gitu. Saya ingat cerita teman saya. Contoh sedekah itu Nggak loh. berani dia tuh. Ya, sedekah itu kan nanti dilipat gandakan sekian-sekian gitu. Wah, saya nyoba ini gitu. Kemudian dia dapat teguran. Berarti dia, Walah, Allah itu iya betul. mau kamu tantangin toh. Gitu. Tapi benar gitu. Artinya Allah itu kan memberikan seseorang sesuai dengan niatannya kan. Nah, Jadi dia betul. berinfak sekian gitu. Benar dia mendapatkan balasannya yang berlipat dari yang dia dapatkan. Tapi kan kalimat teguran utamanya adalah kamu nantangin Allah. Nah, ini yang mungkin contoh satu hal yang tadi saya sebutkan contoh dalam urusan infak. Dalam hal yang lain kita sering lupa ya. Ya kalimat mendebat itu atau menantang. Menantang dalam makna bukan menantang petantang menantang enggak. Tapi secara tidak sadar halus banget itu kita seolah-olah karena belum yakin. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mencari Tuhan, Tuhannya itu siapa sih? Dia mencari itu bulan, bintang, matahari kan gitu. Lalu dia tidak mendapati sebuah kekuasaan yang luar biasa dari tiga benda itu. Lalu dia mengatakan, aku beriman kepada, aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi. Dah tuh, dia berhenti di situ. Kemudian Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya, ya Allah, aku ingin tahu kekuasaanmu. Aku ingin melihatmu ya Allah gitu. Lalu Allah mengatakan, apakah engkau tidak yakin dengan keberadaanku? Aku yakin ya Allah, tapi untuk menguatkan keimananku. Nah, itu kan hujahnya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih burung kan, sebar. Nanti ketika kamu panggil burung-burung itu dia akan bersatu menjadi satu badan lagi. Nah, yang dilakukan Nabi Ibrahim itu bukan keraguan, tapi nah menambah keyakinannya. Semoga yang kita lakukan sehari-hari ini, Bu, yang tadi mungkin bagian dari kelalaian kita bahwa kita menganggap bener nggak ya kalau aku begini tuh nanti akan diginiin. Bener nggak ya kalau ada kesulitan itu nanti setelahnya ada kemudahan. Ya, keyakinan akidah kita itu loh, Bu. Nah, eh ketika kita menghadapi kondisi sehari-hari itu, kita berharap jangan sampai kita masuk ke dalam poin kita itu nantangin. Tapi kita memposisikan diri kita itu menambah keyakinan kita. Ketika kita melakukan ini, oh saya ingin bertambah yakin. Keyakinan saya tentang ini gitu. Paham nggak yang saya maksudkan? Paham, paham. Mendebat kalau bahasanya Bu. Ya, di ayat tadi ya. Ayat keberapa tadi larangan mendebat tadi? 20. 20. Ya, ayat ke-20. 20. Larangan mendebat. Baik, berikutnya, poin berikutnya yang penting lagi yang harus kita pakai sehari-hari. Yang pengingat buat saya, Bu ya. Yang paling tadi mana Islam tadi. Penguatan akidah. Posisikan, nah, kuatkan keyakinan kita. Kita itu jadi Muslim harus kuat keyakinannya. Karena makna Islam itu kita benar-benar menundukkan diri kita. Pasrah, Bu, Islam itu. Namanya pasrah itu ya sudah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Makna pasrah ketundukan kita hanya kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepasrahan itu maknanya bukan diam, siap diperlakukan, siap menerima segala sesuatu. Kita dikaruniai oleh Allah akal, bagaimana akal kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikaruniai kemauan, bagaimana kita memanage kemauan kita itu agar tunduk sesuai dengan kemauannya Allah. Kita punya keinginan untuk makan, bagaimana makan kita itu agar Allah ridho. Semuanya kan diatur kan dalam agama itu. Karena Islam itu syamil. Islam itu sempurna. Islam itu ya ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Islam itu tidak hanya sekedar syariat. Islam itu menyeluruh. Dia itu mengatur diri kita, rumah kita, keluarga kita, tetangga kita, pekerjaan, pakaian, makanan, minuman, dan semua urusan kita itu semuanya ada panduannya. Nah, gimana caranya? Apa yang kita mau, karena kita semua punya keinginan, semuanya tuh tunduk, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Bagaimana kita makan, tapi Allah ridho? Dia harusnya halalan thayyiban kan gitu ya. Bagaimana kita berpakaian? Caranya gimana supaya Allah ridho dengan pakaian kita? Oh, kita memberi pakaian yang dengan pakaian itu semakin takwa kita tidak dihadapkan Allah SWT. Kita dibolehkan punya keinginan, tapi bagaimana sekali lagi keinginan kita itu tidak menjauhkan kita dari Allah SWT. Dan itu sulit kalau kita tidak memahami. Karena biasanya kita terkalahkan oleh ego kita, Bu. Segini aja. Pernah nggak terpikir gitu? Muncul gitu kan, masa gini aja kok ya pakai diatur gitu. Gak apa-apa lah. Nah, kalimat itu, kalau kita nih sudah banyak ngaji nih, banyak ilmu, insya Allah sudah nggak keluar lagi. Karena kita berkeyakinan, oh ya, ini Allah ridho nih kalau begini. Kalau begini Allah nggak ridho, oh aku nggak mau deh. Nah, semua yang kita simpulkan itu, tadi semuanya dimulai dengan ilmu. Jadi keislaman atau makna Islam, nih di layar ini, di mana Islam ini, kita baru paham kalau kita sudah tadi belajar. Tapi sekali lagi pahami tidak semua keimanan itu dimulai dengan belajar. Contoh, sahabat Nabi itu, Abu Bakar contohnya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu benar. Beliau itu masuk Islam, nggak belajar dulu. Tapi yakin, hakul yakin. Kalau sahabat yang lain dulu, mungkin dia ketemu Nabi dulu, dapat kalimat kata nasihat dari Nabi. Contohnya Abu Bakar enggak, dan banyak sahabat yang demikian. Abu Bakar masuk Islam karena apa, Bu? Dan dia yakin Islam itu benar, yang dibawa Nabi itu benar. Masuk Islamnya karena apa? Karena apa, Bu, masuk Islamnya Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut dikasih julukan As-Siddiq Abu Bakar, Bu? Siddiq itu benar. Membenarkan apa Abu Bakar waktu itu? Selama Nabi Peristiwa apa? perang.
Itu yang ponakannya ikutan nggak sih, Mi? Ayo, Abu Bakar masuk Islam karena Siddiq. Siddiq kan Percaya. dia membenarkan. Jujur ya. Ayo, diingat-ingat. Yang denger Udah Haji ngawang-ngawang. itu Apa ya Abu Bakar masuk Islam? Beliau tidak belajar taklim dulu, tapi hakul yakin pokoknya yang dibilang nama Muhammad itu benar. Pak Om. Cari ya nanti PR-nya, nanti cari ya. Jadi Jangan PR eh, nih, udah dikasih tahu aja. apa? Umi kasih tahu maksudnya. Oh, oh jadi ini dong, Jadi PR. oh, jadi nyari ya. Ya kita cari Om Nah, tenang Om maka minggu depan. disebut as-siddiq karena memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Oh, Mi'raj keyakinan Nabi naik ke Nah, kan semua orang mendustakan, mana meragukan. mungkin kan gitu. Ya, ya meragukan Nabi naik ke langit Ragu, ketujuh. semua orang tuh ragu, bahkan ngadi-ngadi gitu bahasa kita. Ya, Nabi Terus, Isra tapi Mi'raj. Abu Bakar tuh membenarkan itu, nggak pakai belajar dulu. Kenapa dia begitu yakin? Karena dia mengenal Muhammad itu sejak kecil tidak pernah berbohong. Amin sifatnya. Nah, kalau kita sekarang berislamnya satu, kita sudah warisan ya, udah warisan Iya. bapak ibu kita Muslim. Maka Iya. pahami, semoga warisan itu nggak apa namanya, nggak habis. Tapi warisan itu kekal sampai nanti generasi kita berikutnya semuanya Muslim. Insya Allah Ya, mudah-mudahan. kita berdoa pada Allah agar warisan itu tidak hilang, tapi warisan itu kekal. Sampai yaumul qiyamah anak keturunan kita semua itu tetap dalam Islam. Bahkan berharap generasi setelahnya itu ketakwaannya melebihi kita. Nah, sekali lagi makna Islam di poin ini ya, di bagian ini adalah tunduk. Yuk kita belajar menundukkan semua harapan kita, semua keinginan kita, semua cita-cita kita, semua kebutuhan kita itu tunduk kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sekarang itu saya bilangnya krisis. Bagi seorang muslim banyak krisisnya. Ibu-ibu apalagi lebih dahsyat lagi krisisnya. Contoh, ketundukannya nemuinnya sekarang tuh di sosial media. Paling mudah itu kan nemu informasinya di sosial media. Betapa banyak wanita yang kehilangan rasa malunya. Allah larang, ya. Kata Rasulullah kan, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Itu ya panduannya Rasulullah kan gitu ya dalam hadis di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Atau dalam hadis yang lain, al-haya'u syatrul iman. Malu itu adalah bagian dari cabangnya iman. Dah, itu panduannya. Berarti setiap kita harus punya rasa malu kan? Iya. Rasa malu di sini maknanya bukan Semua malu-maluin, baik tapi malu kalau melanggar aturannya Allah. agama. Nah, sekarang Ibu lihat ya, di sosial media itu betapa banyak orang mengumbar sesuatu yang harusnya ditutupi karena hilangnya rasa malu. Demi apa? Demi konten. Uang. Demi Banyak uang. kan? Banyak. Yang kadang kita ngelihatnya geleng-geleng, masa kayak gitu? Kalau bahasa kita, bahasa orang dulu mungkin apa ya, pamali, saru gitu. Tapi sekarang belak-belakan dibuka. Oh, berarti kan ada yang salah ya, salah memanfaatkan media sosial.
Nah, kesalahannya letaknya adalah tadi, kalau kita sebagai muslim kan harusnya panduannya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah anjurkan, apa yang Rasulullah larang kan gitu. Itu hal sederhana, tapi orang sekarang menganggapnya lah biasa Mi, kalau nggak gitu nggak keren, nah, misalnya gitu. Tapi ada yang lebih utama yang jadi jadi pegangan kita bahwa rasa malu itu di atas, nah di atas apa namanya rating sebuah sebuah konten. Dan rasa malu itu sekarang banyak terkikis. Contoh, kalau di dunia pendidikan, Bu Budi itu hafal tuh. Anak-anak itu, kalau zaman ibu-ibu dulu, zaman kita sekolah dulu, mencontek adalah hal yang Oh, dilarang, dihukum. dilarang dan Tadi, memalukan kan ya. tadi ya Malu ya? malu. Kalau anak Juga. sekarang, Iya. Nanya ke AI malam gitu. nah, Soal itu dia kirim ke AI. kalau zaman Dijawab kita semua. dulu, ya, kalau zaman kita dulu kan harus nyari, terus ya karena kita juga pakainya kertas gitu ya. Kalau anak sekarang sudah pakai media, tapi mereka sebenarnya media media apa namanya, perkembangan teknologi itu bagus. Itu kalau tidak dibarengi dengan keimanan itu rusak. Kenapa mereka Hmm. mencontek? Kan nggak ada rasa Karena ada. malunya. Teknologinya nggak salah, pelakunya. Iya sih. Iya, benar. Nah, Benar, berarti kan benar. keinginan untuk mendapatkan yang terbaik, tapi kalau Allah nggak ridho ngapain kan gitu. Itu contoh. Iya. Nah, mungkin keseharian kita mungkin lebih banyak lagi. Maka kita memahami bahwa makna Islam itu adalah ketundukan. Maka dengan kalimat ini kita tunduk sama aturannya Allah. Udah nurut sama aturannya Allah. Itu yang harus kita tanamkan di diri kita kepada anak keturunan kita tuh begitu. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, jauhi. Tanpa nunggu bukti. Tanpa nunggu kasus. Tanpa nunggu macam-macam. Nggak pakai syarat. Nah, jadi ketundukan tanpa syarat. Islam itu tunduk tanpa syarat. Kalau sudah Muslim, ya udah nurut sama aturannya Allah. Dan sekali lagi ini kalimatnya mudah diucapkan, tapi pas ngadepin masalah, Masya Allah. Diuji banget tuh, bergejolak di hati kita. Ini kudu gimana, ini kudu gimana, ini kudu gimana. Gitu. Baik, sampai sini ya Ibu-Ibu. Sekali lagi ini mengingatkan diri saya pribadi bahwa kefahaman kita terhadap agama kita ini, ya, makna Islam kita ini sudah betul atau belum. Kalau belum, perbaiki. Kalau sudah betul, ya kita istiqomahkan. Sekali lagi, kenapa saya menekankan ini? Karena tadi, inna dina indallahil Islam. Karena cuma Islam doang yang nanti diterima sama Allah. Kalau keislaman kita salah, yang mana bisa diterima sama Allah gitu loh. Keislaman kita saja dipertanyakan, bagaimana Allah menerima? Kau pahami bahwa Islam itu, nah, yang saya tampilkan ini di bagian ini, bagian dari pengertian Islam. Saya belum bisa, misalnya lisan saya masih suka begini, kehadiran saya itu kadang bikin riweh orang misalnya ya. Berarti kan poin 4 sama 5 belum masuk nih. Nah, yuk kita perbaiki gimana caranya. Karena inilah gambaran seorang muslim yang benar-benar berpasrah kepada Allah, tunduk sama aturannya Allah. Gitu ya, Ibu. Baik, monggo kalau ada yang mau sharing. Assalamualaikum. Silakan yang mau sharing, Ibu.
Hmm, ah, oh, Masih melek? Masih, Mi. Mi, Ya, Meleknya nggak seberat segitu. kemarin materi hari ini, nggak seberat kemarin. Kalau kemarin bahas tentang usia kan lumayan tuh ya. Tapi ya, nggak malam nih, jadinya enak. Oh iya iya, oke Hmm. kita ganti kapan? Yes, Ganti ya. pagi. ini berat. Beratnya karena ngantuk ya. Mau nggak Bu Dewi? Tadi mendebat itu hanya soal hukum ya, Mi ya. Bukan hal lain gimana. Jadi hanya hal kecil sih, Mi. Absensi kehadiran. Hmm. Ya, ini hal kecilnya absensi kehadiran, tapi itu salah gitu loh, Mi. Ditulis Hmm. 7 orang hadir. Saya bilang nggak 7, cuma 6. Tapi si admin ini bilang enggak, itu dasar dari ustazahnya. Nah terus saya jadi 6. Saya ingat kalau nggak percaya nonton aja itu YouTube-nya saya gitu kan, Mi. Tapi dia tetap wah nggak enak ustazahnya yang kasih. Saya jadi berpikir apa harus mendebat lagi nih saya gitu. Jadi keperdebatan itu terus di sisi lain saya jadi oh gitu ya. Ustazahnya dianggap benar. Padahal nggak, itu kan manusia pada kekhilafan kami. Hmm. Itu udah jelas-jelas itu saya hal kecil ya sebetulnya, tapi saya masih apa namanya kurang srek udah tahu itu yang hadir cuma 6 ditulis 7 itu loh 7 tuh karena itu grup kecil ya Mi cuma 7 terus kok ya itu si admin yang nge-share-nya itu 7 dari Umi-nya katanya. Dari saja segitu enggak 6 saya bilang udah Jadi saya saling debat udah gitu ya, malas tuh, bener Mi. berapa gitu ya. Oh, nah itu yang saya mikir apa ini harus saya debat terus dia bilang kan dilarang berdebat tapi tadi saya berdebat tuh soal hukum ya Mi ya saya Iya. cuma oh Kayak saya ini aja, mikir kisah "Hah, Ashabul Kahfi itu kan debat. Ya, ini jumlahnya iya berapa? 5 6 sama nah, ininya. itu saya sempat terpintas tuh Mi al kafi itu berarti yang benar tuh berapa orang Mi 7 Udah diperdebatkan itu udah. Hah Kan ayatnya, 8 Udah ayatnya sama ditutup diperdebatkan di dengan anjingnya ayatnya nih. juga kan Saya nggak jelas kulu. itu. Nah, kalimatnya kan saya kulu nasalah satu robiuhum kalbuhum. Yang satu bilang 3 4 sama anjingnya. Kemudian wayakulu nakhom satun sadisum kolbum. Yang lain bilang 5 Lima 6 enam sama sama anjing. anjingnya gitu kan. Kemudian ditutup dengan kalimat 7 dan eh 8 dengan anjingnya. Qurrabi a'lamu. Ya Allah, Tuhanmu lah yang lebih tahu lah gitu kan. Hmm. Jadi iya perdebatannya nggak substansi, iya makanya ya. ditutup gitu, ditutup dengan Allah yang tahu jumlahnya. Pun dalam keseharian kita, maka kita nggak, memang kalau untuk urusan yang nggak substansi banget nggak usah didebat. Iya, Hmm. Nanti tadi di, Mi cuma saya agak gemes aja. Salah gitu. Artinya kan nanti ada itu kan pengajian itu ketat ya, Mi. Saya baru tahu itu ngikuti di situ. Saya agak nggak merasa. Jadi kekeluargaannya menurut saya jadi kurang ya. Itu nggak boleh ngambil kamera, apa gambar, nggak boleh. Oh banyak aturannya gitu. Kalau nggak masuk tuh harus ngisi form itu. Saya cuma ya udahlah saya mau belajar ilmunya aja lah gitu ya. Nah ketika ada yang presensi begitu ya. ada Mi online itu Masya Mi Allah. Oh, ketika iya. presensi seperti itu Oh iya, si kalau ada nih, ini kalau biasanya kayak gitu biasanya yang ini Bu. Ya, kalau saya apa yang sih Mi itu tahu tuh ini biasanya yang salafi ya, yang ustazanya nggak mau diekspos. Nggak ustazahnya apa-apa, nggak masalah sih itu. Emang memang itu privasi ya. Jadi yang nanti nonton hanya boleh perempuan saja. tapi di screen itu streaming ada di YouTube gimana nggak boleh diambil tapi diupload di YouTube Saya, saya, iya iya. Tapi kan wajahnya nggak ada tuh ya. nggak ada lah yang paling ini lagi apa Mi saya cuma hitung aja nih saya udah ngomong sampai 3 kali bahkan saya bukti lihat YouTube dibilang nggak enak sama ustazah dan itu saya terima dari ustazah oke terakhir saya diemin nggak saya nggak baca nggak taunya udah diralat sama ustazah kalau dia nggak berarti dia kan tetap ya itu Mi ya jadi ustazahnya tuh udah bener lah pokoknya yang saya kalau emang itu nggak diralat udah saya mau
Males aja gitu loh. Iya, kita boleh kritis gitu Bu ya, boleh kritis dengan real ya, real. Tapi terkadang kekritisan kita itu ya kita kalahkan dengan kalimat ukhuwah. Hmm. Ya, jadi maksudnya apa? Jangan sampai kekritisan kita kemudian menimbulkan Iya, perselisihan. Padahal kita sesama hmm. Muslim, itu yang harus dijaga. Iya, Nah, iya jadi sih ukhuwah emang itu itu di atas segalanya, Bu. ilmu ya Ya, jadinya ya. ilmu ukhuwah itu di atas segalanya. Kadang kita merasa benar, tapi karena kita ngejaga banget wibawa seseorang, yang kita menjaga banget interaksi kita, kemudian menjaga perasaannya, itu jauh lebih lebih utama Hmm. dibandingkan kita harus mendahulukan kebenaran. Kebenarannya ya. Ya, jadi bukan bukan membohongi ya, bukan. Tapi tadi ukhuwah itu lebih Menyelamatkan. didahulukan. Karena untuk apa? Hmm. Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Gitu kaidahnya. Jadi Betul. ukhuwah itu di atas segalanya. Contoh nih ya, yang dicontohkan oleh ulama. Ibu pernah baca pasti. Kalau kunut itu kan beda-beda, Ya, ya foto. kan? Fikih itu ada yang kunut mau dilakukan dengan menganggapnya wajib, ada yang menganggapnya sunnah kan gitu. Tapi Imam Syafi'i itu yang mewajibkan kunut ketika dia pergi ke wilayahnya imam lain yang tidak mewajibkan kunut, maka beliau tidak kunut subuhnya. Hmm. Apakah dia munafik? Tidak. Hmm. Tapi ukhuwah itu yang didahulukan. Itu. Jadi banyak hal yang kadang kita pengennya ini, tapi ya, ya sudahlah. Tapi poin pentingnya adalah dalam urusan furu. Furu itu cabang. Guru, iya. Ya, itu boleh karena beda-beda pendapat kan, beda madhab gitu boleh. Yang tidak boleh dalam hal pokoknya, yang memang itu wajib gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di situ, ya nggak akan pernah ada nggak boleh ada perbedaan di situ. Tapi kalau itu furu, cabang, ya menganggap misalnya kunut itu wajib, kunut itu sunnah, kunut itu mubah misalnya. Ya. Orang kan debat gitu karena itu kunut itu maksudnya ke dalam hal yang diperselisihkan dan dia bukan hal yang pokok. Yang pokok adalah sholat subuh itu wajib. Itu boleh. Jadi dalam hal furu atau cabang boleh ibaratnya tadi yang contohkan oleh fikih madhab itu begitu. Pindah, nggak sama. Dan tadi Imam Syafi'i bilangnya kunut itu wajib. Pas pindahnya ke Imam, kalau nggak salah Imam Hanafi, dia mendatangi Imam Hanafi, kok malah ngikutin madhabnya Imam Hanafi? Kenapa dia nggak berpegang teguh sama madhabnya dia sendiri? Ya itu tadi, karena ukhuwah itu di atas segalanya. Gitu. Contoh lagi, yang real di kehidupan kita, yang mungkin ibu temukan nih, ada ustadz bermasalah, kasusnya ustadz gitu kan. Masa ustadz lain kemudian mencerita ini di media sosial, kemudian ngata-ngatain. Enggak, etikanya tidak demikian. Ukhuwah didahulukan, meskipun maaf misalnya tahu beneran salah. Tapi kemudian tidak vulgar menyampaikan kesalahan itu begini-begini, enggak. Karena ukhuwah yang didahulukan. Sampai misalkan ustadz ini dikabarkan misalnya dia pelaku cabul misalnya, naudzubillah. Ustadz yang lain pasti kalau dia benar imannya dia tidak akan mengatakan, iya dia begini-begini. Enggak. Pasti meminta kita untuk menyerahkan kepada pihak yang berwajib, kita berhusnudon bahwa berita ini untuk menjaga wibawanya martabatnya itu. Padahal sebenarnya tahu beneran itu salah, tapi kalimatnya tidak menghakimi. Karena apa tadi? Menjaga ukhuwah, menjaga martabat. Termasuk mohon maaf, hal yang sederhana yang mungkin bagi kita mungkin biasa, tapi ternyata ada yang harus diperbaiki kalau kita misalnya pernah melakukan itu. Menyalahkan orang lain atau menegur orang lain di depan umum. Oh iya. Dia salah.
Kita tahu dia salah, lalu kita tegur depan umum. Itu tidak boleh. Sebagai sesama muslim ya, itu tidak boleh. Caranya berarti gimana? Harus personal. Tapi kalau dalam organisasi gimana, Mi? Berarti kan dalam organisasi harus ada prosedur. Karena itu bagian dari etikanya. Atau hal yang lain misalnya. Dalam rapat, pendapat kita yang diterima. Senang dong kalau kita berpendapat, lalu pendapat kita diterima. Ternyata, ulama itu menganjurkan bahwa ketika sebuah sebuah pendapat itu diterima, maka kita beristighfar kepada Allah. Bukan senang. Kenapa? Padahal itu bagus dong kita berpendapat, lalu pendapat kita diterima, kemudian kita senang. Wah, wajar dong, gitu. Tapi ternyata tidak demikian adabnya dalam syura, dalam sebuah rapat itu nggak begitu ternyata. Justru kita beristighfar, khawatir apa yang kita sampaikan itu ada cacatnya. Padahal sebenarnya biasa aja loh. Gitu. Tapi ternyata etika dalam syura atau dalam rapat itu nggak begitu. Dan itu banyak yang nggak diketahui, banyak nggak diketahui oleh orang. Dianggapnya ya biasa aja. Tapi sekarang kalau kita tahu nih, saya sampaikan juga, saya waktu tahu tuh, oh ya Allah, ternyata kalau berpendapat dalam sebuah rapat, terus pendapat kita itu dipakai, jangan kita merasa jumawa, jangan kita merasa senang. Justru kita beristighfar ternyata. Hikmahnya apa, Bu? Berhati-hati. Ya, terus kita tidak terjerumus kepada, Itu iya, rombongan. Sombong. kesombongan. Iya, Sombong. merasa paling kan? Iya, betul. Gitu. Padahal yang kita bisa punya ide itu kan berarti otaknya itu Allah yang menggerakkan padahal kan Pasti gitu ya. Iya, Ya kita iya. suka lupa bukan kan itu dari ya. kita. Iya, Iya, seolah-olah itu dari kita, padahal itu ya yang ngasih idenya dari Allah gitu. Kita lupa. betul. Nah, kalau sudah tahu begitu, oh iya, oh kita beristighfar. Ya Alhamdulillah kemudian beristighfar. Gitu ya. Tadi poin apa ya? Poin debat ya. Sampai Debat. lupa poinnya apa tadi? Poin debat. Oke, baik. Ada lagi, Ibu? Masih berapa watt? Udah Saya cek dulu. melayang-layang. Udah 3 watt. 3 watt. Udah kelip-kelip. Mm-mm. Baik Ibu-Ibu ya, cukup insya Allah untuk kajian kita malam ini. Monggo nanti ditadaburi lagi. Tadi Umi tuh ngomong apa ya, terus nanti coba pas lagi ada di kondisi itu kita ingat-ingat lagi. Bisa jadi dengan kita belajar malam ini belum tentu kita dapatkan nanti hikmahnya apa. Kita akan menemukan pada saat bersinggungan dengan masalah apa, nanti muncul pemahaman kita di situ. Maka itulah hikmah dari kita belajar. Di situ Allah Banyak. munculkan eh, kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Kita Betul, betul, tengahkan betul. kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu milik Allah. Kalau ada yang khilaf itu dari saya pribadi. Saya mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan ke Bu Ida. Monggo. Jazakillah khair Umi dengan mentadaburi surat Al-Imran ayat 18 sampai 22. Insya Allah kita semakin yakin akidah kita. Baik Umi, sebelum kita tutup halaqah Lika malam ini, kita baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Subhanallah wa Bihamdika bihamdihi. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ibu, semuanya, selamat rehat lahir semuanya. batin. Sampai ketemu lagi. Foto. Foto Bu Ud, Waduh. foto. 1, 2, 3, 1. Izin Nggak dengan lengkap. mana? Nggak kelihatan Bu Dewi sinyalnya. Mm-mm. Sudah Bu? Sudah. Oke, baik Ibu-ibu izin Oke. semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Assalamualaikum. Sampai-sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.